Kita ada di dalam satu zaman dan budaya yang segalanya mau serba cepat. Dan tentu saja slogan-slogan yang kita sudah kenal betul. Makin cepat, makin baik. Lebih cepat, lebih baik. Padahal sebenarnya slogan-slogan itu bisa menyesatkan kita. Bukan lalu kita menjadi begitu lambat dan lamban untuk bertindak, tentu saja bukan itu. Tetapi dorongan motivasi untuk semua serba cepat sebenarnya mengingkari sebuah kenyataan, satu proses yang harus dijalani oleh setiap orang. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik, dia harus berproses. Dan proses perlu waktu. Kalau semuanya mau dilakukan segala serba cepat-cepat, maka hasilnya pun kita bisa tahu tidak berkualitas. Sangat dangkal dan akhirnya juga yang cepat didapat bisa juga cepat hilang dan lenyap. Ada orang yang ingin cepat kaya dan melakukan segala macam cara untuk sesegera mungkin dia mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan menghalalkan segala cara. Akhirnya malah dia sesat langkahnya dan makin lemah. Kekuatannya akan berkurang karena energi terkuras untuk semuanya serba cepat dilakukan. Atau orang yang ingin cepat-cepat menyelesaikan masalahnya, segera ingin bebas dari masalah dan semuanya mau lolos hilang semuanya. Tentu saja ini juga mengingkari sebuah proses bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Bahkan ada masalah yang tertunda penyelesaiannya justru supaya kita yang menghadapi masalah itu belajar dari masalah itu agar menjadi makin dewasa. Ada satu pepatah yang diungkapkan oleh seorang bernama Elisabeth Elliot. Dia mengatakan bahwa si jahat telah membuat pekerjaannya memonopoli segala sesuatu dengan 3 elemen, yaitu kegaduhan, ketergesaan, dan kerumunan. Dan tidak satu pun tempat yang disediakan oleh si jahat mengizinkan adanya ketenangan. Dengan kata lain bahwa si jahat itu sedang berjuang untuk supaya kita hidup dalam kegaduhan, dalam ketergesaan, dan dalam kerumunan banyak orang. Makin banyak makin baik, makin ramai kita katakan berhasil, makin cepat selesai dan kita katakan wow, target tercapai dan ini yang saya cari-cari. Padahal ini adalah sebuah peperangan rohani. Bukankah sebenarnya musuh rohani yang tersembunyi adalah selalu serba ingin cepat? Wow, begitu mengerikan. Kita harus menenangkan diri. Kita harus menjalani segala sesuatunya, ikuti proses yang Tuhan kehendaki. Slow aja. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa bagian firman Tuhan yang menyinggung tentang ketergesaan dan orang yang ingin bergerak cepat. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Dan lagi dalam Yesaya 30 ayat 15-16, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jelas sekali ayat-ayat yang dibacakan tadi, baik dari kitab puisi Amsal dan juga dari Yesaya, mau menegur orang yang tergesa-gesa. Bahwa dikatakan tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang rajin itu biasanya teliti, telaten, secara perlahan. Beda dengan orang pandai. Orang pandai suka maunya tergesa-gesa karena dia pikir dia pandai. Tapi orang rajin itu tekun, dia perlahan lakukan, tetapi toh hasilnya akan menjadi baik. Perlahan tapi pasti, karena dia berpengetahuan. Bukan pandai, tapi berpengetahuan. Ini yang menyebabkan Amsal mencatatkan, dan ini disetarakan dengan atau dilawankan dengan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sebaliknya,
Orang yang semua mau buru-buru dan tidak mengikuti proses, tidak mau rajin, berusaha dan tekun melakukan segala sesuatu, itu akan salah langkah. Ditimpali lagi dalam Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata datangkan kelimpahan. Kembali orang rajin ini dikontraskan dengan orang yang tergesa-gesa. Orang yang tekun, orang yang mau telaten, yang mau bersabar melakukan segalanya lebih teliti, lebih perlahan, tidak tergesa-gesa, tidak gerasa-gerusu. Dan dikatakan orang yang seperti itu akan mendatangkan kelimpahan. Tapi sebaliknya orang yang tergesa-gesa hanya mengalami kekurangan. Dan lebih keras lagi, di dalam teguran Tuhan kepada umat pilihannya, Dia katakan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. In quietness and believe. Di dalam sebuah sikap yang tinggal tenang, tidak gerasa-gerusu, tidak terburu-buru. Tapi diresponi oleh orang-orang pada waktu itu, tapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kalau orang sudah masuk dalam satu lingkaran semua serba cepat dan dia menjadi lambat, dia akan mungkin dicaci maki dan diolok-olok. Dikatakan lamban sekali sih kamu. Kecepatanmu itu, ini Pentium berapa atau zaman dulu punya ini kecepatan komputer saja lebih cepat dari kamu berbuat sesuatu. Kata-kata itu seringkali justru menyepelekan dan meremehkan manusia yang sebenarnya dia perlu berjalan perlahan pasti menuju kepada satu goal yang sebenarnya lebih dalam dari sekedar melakukan semuanya sesegera mungkin, secepat mungkin, tetapi sesesat juga kita disesatkan olehnya. Dan dikatakan bahwa kalau kita mau naik kuda dan lari cepat, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kalau kita masuk dalam sebuah lingkaran semua serba cepat dan ketergesaan, kita akan makin dikejar, diikat, dililit olehnya, dan kita akan terjerembab di sana. Kita akan terjerat di sana. Karenanya pesan hikmat hari ini dari sabda Tuhan mau mengajarkan kepada kita juga dalam masa-masa perenungan Prapaskah di hari-hari ini. Merenung tidak bisa cepat-cepat. Merenung perlu slow, pelan-pelan. Karena orang yang mau serba cepat akan sesat langkah dan mudah lemah. Tetapi orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan dia dan menenangkan dirinya dan bersama dia tenang, maka dia akan mendapati ketenangan itu kekuatannya. Karena tergopoh akan bikin roboh. Hanya bikin roboh kalau kita tergopoh-gopoh. Bisa kacau semuanya karena mau cepat. Dan juga ketergesaan itu penghalang kedewasaan. Sebagaimana tadi sudah dikatakan oleh Elisabeth Elliot, bahwa si jahat sedang memonopoli kehidupan manusia lewat 3 elemen ini. Kegaduhan, ketergesaan, dan kerumunan. Ketiga hal ini seringkali jadi barometer ukuran kita berhasil, bukan? Makin ramai, wah berhasil. Makin cepat, wah berhasil. Makin banyak kerumunan, wah berhasil. Padahal bukan itu 3 ukuran keberhasilan. Tapi ukurannya ada di dalam jiwa kita. Ketenangan. Ketika kita izinkan, bukankah firman Tuhan katakan dalam tinggal diam dan tenang, bertobat dan tinggal diam, percaya kepada Tuhan, justru di situ engkau menjadi kuat. Kunci ketenangan adalah kemenangan dan kunci kemenangan adalah ketenangan. Mari tinggal tenang dekat dengan Tuhan dan merenunglah bersama dengan Tuhan di dalam kecepatan yang perlahan tetapi pasti. Ayo kurangi kecepatanmu dan tenangkan diri di hadapan Tuhan yang mengasihimu. Amin.